Tuhan, saya Pendeta James Ong dari Gereja Imamat Rajani, hadir kembali di ruang dengar Anda sore hari ini, dan yang saya harapkan terjadi dalam keadaan kekasih Tuhan semuanya dalam keadaan yang tetap baik, tetap tenang di dalam kendalinya Tuhan. Kekasih Tuhan, sore hari ini kita mau merenungkan firman lagi, firman Tuhan kembali, karena semakin banyak kita merenungkan firman, semakin banyak kita mendengar firman, maka semakin kita mendapatkan kekuatan, semakin kita menjadi kuat, dan kita tidak menjadi lemah. Sebab itu sore hari ini mari dengan penuh antusias, dengan penuh semangat, kita mau buka hati kita dan kita mau terima pesan-pesan Tuhan yang penting untuk kita perhatikan. Kekasih Tuhan, saya mau mendahului firman Tuhan malam ini, sore hari ini dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35. Markus 4 ayat yang ke-35 tentang angin ribut yang diredakan. Mungkin kekasih Tuhan sudah tahu tentang peristiwa angin ribut yang diredakan. Kita tahu bahwa pada saat angin ribut itu terjadi, murid-murid Yesus dan Yesus sendiri sedang ada di dalam sebuah perahu, ya. Di dalam sebuah perahu mereka bertolak menuju ke seberang, dan kita tahu bahwa dari ayat-ayat itu bahwa tiba-tiba terjadi angin ribut yang begitu keras. Tapi murid-murid pada waktu itu tahu bahwa ada Yesus yang ada di dalam perahu itu. Cuman Yesus waktu itu sedang tidur di buritan, kekasih Tuhan. Tetapi murid-murid, walaupun dia tahu dan dia ingat bahwa di perahu itu ada Yesus, dan mereka sudah tahu jelas bahwa Yesus itu adalah ahlinya yang membuat mujizat, ahli untuk menyelamatkan kita dari segala macam bahaya, tapi murid-murid itu menjadi panik dan menjadi takut. Murid-murid itu menjadi gelisah dan menjadi bingung di tengah-tengah laut, di tengah-tengah lautan malam hari itu, dan tiba-tiba mereka datang ke buritan. Mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Dan murid-murid seolah-olah menuduh Yesus atau menyalahkan Yesus sebagai pihak yang tidak mau peduli dengan mereka. Kekasih Tuhan, ternyata ketika saya membaca dari Markus 4 ayat yang ke-39, dikatakan bahwa Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kekasih Tuhan, kita tahu dari zaman dahulu sampai sekarang, kita pun mungkin sering mengalami banyak badai terjadi dalam hidup kita. Banyak angin ribut terjadi dalam diri kita. Ya, badai dan angin ribut itu bisa berbentuk masalah keuangan, bisa berbentuk masalah keluarga, bisa berbentuk masalah kesehatan, dan masalah-masalah yang banyak ragamnya terjadi bertubi-tubi di dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita tetap bisa tenang. Ya, kekasih Tuhan. Kita lihat bahwa supaya kita bisa tenang, ya, kita akui seringkali kita ada badai sedikit terjadi, ada masalah terjadi sedikit, kita sudah panik, kita sudah bingung, kita menjadi stres, kita marah-marah, kita menuduh ini, menuduh itu, dan sebagainya.
Dan saya mau katakan sore hari ini, ketika kekasih Tuhan melakukan hal-hal yang seperti itu, ya, ketika kasih Tuhan lakukan seperti itu, maka itu tidak pernah ada manfaatnya untuk kita. Bisa jadi badai itu semakin keras menghantam kita. Tapi ada satu nasihat firman Tuhan sore hari ini. Kita harus bisa menjadi tenang. Nah, untuk bisa menjadi tenang, perlu kita perhatikan 3 hal. Yang pertama, kita harus makin mendekat pada Tuhan. Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, pasti dia tidak akan bisa menjadi tenang ketika banyak badai terjadi. Jadi, kunci yang pertama untuk kita bisa tenang, yaitu kita harus mendekat kepada Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, kekasih Tuhan, Ibrani 10 ayat yang ke-25 ada sebuah nasihat di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kekasih Tuhan, salah satu cara untuk kita mendekat kepada Tuhan adalah jangan pernah menjauhkan diri dari ibadah. Ya. Ibadah itu kalau zaman sekarang di bulan-bulan ini kita harus mengikuti ibadah secara online di gereja. Ya. Walaupun saat-saat ini ada beberapa gereja yang sudah membuka acara ibadah kembali offline di gereja, tetapi masih banyak juga gereja yang belum membuka ibadah di gereja karena situasi kota Surabaya masih belum mendukung. Nah, tapi walaupun melalui online pun jangan pernah menjauhkan diri. Ya, sementara kita belum datang bisa hadir di gereja, lakukan di rumah, tapi sungguh-sungguh lakukan karena hal itu salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ibadah secara bersama-sama di gereja atau ibadah online, ya, itu salah satu hal yang membuat kita bisa tenang. Karena kita selalu diisi dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu selalu memberikan nasihat-nasihat yang penting untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang lebih tenang, bukan menjadi orang Kristen yang semakin panik. Ya, kekasih Tuhan, yang pertama adalah mendekat kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah. Ya, kalau hari-hari ini kita belum bisa beribadah di gereja, ibadah online di hari Minggu di rumah, di hari-hari lain kita mungkin ibadah online juga via Zoom, ya, bersekutu bersama via Zoom. Lakukan itu. Semua itu ada gunanya dan semua itu membuat kita makin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, kunci yang kedua supaya kita bisa tenang adalah kita harus menguatkan iman kita. Ya, karena gini, iman itu yang akan, kalau iman kita tumbuh, iman kita berkembang dan iman kita menjadi kuat, maka iman itu yang menstabilkan kehidupan kita. Ya, iman itu yang akan menghandle ketika banyak badai terjadi dan angin ribut terjadi. Jadi jangan lupa iman itu harus terus dibangun. Ya, ketika iman kita ini lemah, maka ketika badai terjadi, ketika angin ribut terjadi, maka iman kita nggak siap, iman kita belum bisa untuk menjadi alat untuk menstabilkan gejolak yang terjadi dalam hidup kita, dalam jiwa kita. Akhirnya kita menjadi stres, kita menjadi depresi, dan banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi kekasih Tuhan dengar, ya, sebetulnya waktu yang sangat tepat untuk menguatkan iman kita, untuk membangun iman kita adalah waktu-waktu yang lagi nggak banyak angin ribut. Waktu-waktu yang semuanya seolah-olah lancar. Waktu-waktu yang seolah-olah
yang seolah-olah nggak banyak persoalan, nggak banyak angin ribut, ya, semua lagi berjalan baik, itu saat yang paling tepat untuk membangun iman kita terus dengan apa? Dengan membaca firman, ya, dengan merenungkan firman, dengan mentaati firman. Nah, ini dia. Ya, membaca firman pasti penting. Setelah membaca, direnungkan di pikiran kita. Setelah direnungkan, makin mengerti, ditaati firman itu, dilakukan. Ini adalah cara yang paling ampuh untuk membangun iman dan iman kita menjadi kuat. Saat-saat badai terjadi, saat-saat angin ribut terjadi, iman kita sudah siap untuk action, kekasih Tuhan. Ya, sebab itu cara yang pertama untuk kita bisa jadi tenang adalah mendekat kepada Tuhan. Cara yang kedua untuk bisa tenang adalah menguatkan iman. Dan saya berkata tadi, menguatkan iman, membangun iman, itu saat yang paling baik adalah saat semuanya lagi baik-baik, kondisi keadaan keluarga lagi stabil, lagi tidak ada masalah, keuangan saat-saat yang tidak ada masalah, kesehatan semua baik. Di saat itu, saat yang paling tepat untuk iman terus dibangun. Biasanya banyak orang Kristen justru di masa-masa tenang-tenang seperti itu, masa-masa tidak banyak angin ribut, dia lupa diri. Lupa diri. Dia sudah tidak lagi konsisten untuk membaca firman, dia sudah tidak lagi konsisten untuk merenungkan firman, dia sudah tidak lagi konsisten untuk mentaati, melakukan firman. Sudah tidak konsisten lagi. Sudah mulai hidup santai-santai. Akhirnya terjadi angin ribut, badai terjadi, bingunglah dia. Nah, ini dia. Ini kesalahan banyak orang Kristen. Kunci yang ketiga untuk kita bisa menjadi tenang adalah perbanyak bersyukur. Ya, kekasih Tuhan, jangan pernah lupa. Kita harus banyak bersyukur. Ya. Ternyata ketika kita bersyukur, jiwa kita bisa menjadi lebih tenang. Karena saat kita bersyukur, kita ingat kebaikan Tuhan. Orang yang bisa bersyukur dia tidak akan ingat masalahnya. Orang yang saat bersyukur dia ingat kebaikan Tuhan, dia ingat kasih Tuhan, dia ingat kekuatan Tuhan, dia ingat kehebatan Tuhan, dia ingat kedahsyatannya Tuhan. Dia bersyukur. Dan ketika kita banyak bersyukur, maka jiwa kita akan menjadi lebih tenang. Ada beberapa tipe orang saat alami masalah. Yang pertama, dia menghadapi dengan panik dan takut yang saya tadi katakan. Hadapi dengan panik, takut, dia anggap masalah tersebut seperti singa yang mau menerkam dia. Ya, dia mau lari dari kenyataan, dia mau lari dari masalah, dia mau bunuh diri karena dia merasa ada singa yang ganas, singa yang lapar, yang mau menerkam dia, jadi dia ketakutan. Ya, ini tipe orang pertama saat mengalami masalah. Tipe yang kedua adalah ada orang yang saat mengalami masalah dia menghadapi dengan mendramatisir. Dia menjadi aktor utamanya, kekasih Tuhan. Sebetulnya masalah itu biasa, tapi dia mendramatisir seolah-olah sedang berhadapan dengan raksasa. Ya, wah, seolah-olah masalah yang kecil itu menjadi besar. Seperti itu. Yang ketiga, tipe orang yang ketiga saat mengalami masalah, menghadapinya dengan cuek. Dia bilang ini, aku pasti mampu mengatasinya. Ngapain kok panik? Ngapain bingung? Aku bisa. Gitu kan, kekasih Tuhan. Tapi tipe yang keempat yang paling dikehendaki Tuhan, menghadapi semuanya dengan tenang. Ini jarang ditemui. Dan kalaupun ada orang yang menghadapi masalah dengan tenang, itu ternyata hal itu sangat erat dengan ciri seorang yang menjadi murid Kristus yang sejati. Menjadi murid Kristus yang sejati itu artinya gini. Dia sudah belajar banyak dari gurunya, yaitu Yesus Kristus sendiri.
Ya, dia sudah banyak belajar tentang kehidupan di dalam Kristus yang berbeda dengan kehidupan yang di luar Kristus. Ya, dia sudah belajar banyak bagaimana tentang kasih Yesus, tentang kuasanya, tentang keperkasaannya, maka dia mengalami semuanya, menghadapinya dengan tenang. Ya, ini yang pasti yang kita harus belajar. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kata Paulus, adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu, dan pada waktu saat engkau dicobai, pada saat engkau dicobai, ia akan memberinya kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Orang yang mengerti dan memahami dan sudah melatih diri dengan seperti firman ini, dia akan menghadapi dengan tenang. Kekasih Tuhan, perlu kita pelajari bahwa ketenangan bukanlah otomatis. Kita bisa tenang saat kita menghadapi macam-macam masalah, itu bukan otomatis, tapi itu sebuah keputusan kita. Kita memutuskan untuk tetap tenang, atau kita putuskan untuk bingung-bingung dan panik dan takut dan khawatir. Nah, ada dua hal yang saya akan jelaskan kepada kekasih Tuhan. Ya, mengapa kita harus tenang? Kalau yang tadi di atas, kunci supaya kita bisa tenang, mendekat pada Tuhan, menguatkan iman, memperbanyak bersyukur, itu kuncinya. Sekarang, manfaat ketenangan itu apa? Ya, yang pertama ada di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, kekasih Tuhan. Ayat ini ayat yang lumayan terkenal, bahkan ada lagunya. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, ini kekasih Tuhan. Daripada hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi artinya gini, kalau kita dekat dengan Allah, ya kekasih Tuhan, kita akan bisa tenang. Nah, sekarang saya mau bacakan 1 Petrus 4 ayat 7. Ya. Manfaat kita tenang adalah, kalau tadi Mazmur 62 ayat 2 itu menunjukkan kepada kita, ini loh, makanya kamu butuh dekat dengan Tuhan. Makanya tadi saya bilang, supaya bisa tenang kuncinya pertama mendekat pada Tuhan. Nah, saya buktikan nih, Mazmur 62. Ya, Mazmur 62. Bahwa kalau kita dekat pada Tuhan, kita pasti bisa tenang. Nah, sekarang manfaatnya apa ketika kita bisa tenang saat menghadapi masalah dan badai, angin ribut? 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Manfaat kita tenang adalah yang pertama, supaya kita bisa berdoa. Bayangkan kekasih Tuhan, saat badai terjadi dengan begitu hebatnya, maka kita menjadi panik, takut, dan kita tidak pernah bisa berdoa. Maka kekuatanmu dapat dari mana? Justru dalam kondisi yang sulit, yang sangat kritis, kita harus makin banyak berdoa. Sedangkan firman Tuhan bilang, kalau kamu nggak tenang, kamu nggak bisa berdoa. Kalau kamu tenang, kamu akan bisa berdoa. Jadi artinya gini, ya, manfaat kita tenang yang pertama, kita bisa berdoa kalau kita tenang. Ya. Manfaat yang kedua ada di dalam Yesaya 30 ayat 15. Kekasih Tuhan, di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15, itu ayat sangat bagus. Di sana dikatakan gini,
Ayat 15 bagian B, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang kedua, kalau kita tenang, kita menjadi kuat. Nah, tadi yang pertama, kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Yang kedua, kalau kita tenang, kita menjadi kuat. Justru di masa-masa seperti ini, seperti bulan-bulan ini, 3-4 bulan ini, masa-masa sulit, masa-masa orang banyak kehilangan pekerjaan, masalah-masalah keuangan yang bertubi-tubi, ya krisis di mana-mana. Di sini kita perlu kuat. Kalau engkau lemah dalam menghadapi semuanya, maka hancurlah kita. Sebab itu kekasih Tuhan jangan mau hancur. Ya, tapi kita harus mau kuat. Kalau kita kuat, kita akan cakap untuk menanggung semua beban yang begitu berat sekalipun. Angin ribut yang sangat keras, badai yang sangat bertubi-tubi terjadi, kita tetap kuat. Ya, bayangkan kalau kita kuat, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Sebelum engkau kuat, engkau harus tenang dulu. Tadi yang pertama, sebelum engkau kuat, sebelum engkau bisa berdoa, engkau harus tenang dulu. Supaya tenang, supaya engkau bisa berdoa, ya, mengalami kehadiran Tuhan, merasakan hadirat Allah. Wow, di situ kita akan menjadi orang yang cakap menanggung banyak hal. Kekasih Tuhan, saya rindu kekasih Tuhan bisa tenang di saat-saat seperti ini. Memang saat-saat seperti ini membuat orang semua panik, membuat semua orang gelisah, membuat semua orang akan tawar hati, kecewa, dan akhirnya mereka cari jalan sendiri-sendiri. Termasuk jalan yang salah, yang bukan jalannya Tuhan. Tapi perhatikan kekasih Tuhan, perhatikan. Supaya kita bisa tenang, ayo mendekat pada Tuhan. Ikuti ibadah-ibadah secara online mungkin. Ikuti persekutuan-persekutuan secara Zoom, via Zoom. Ya. Nah, kuatkan imanmu. Dengan cara bagaimana tadi saya bilang? Membaca firman, merenungkan firman, mentaati firman. Dan yang ketiga, perbanyak bersyukur. Banyak bersyukur. Melalui ucapan syukur akan terjadi mujizat. Semakin kau banyak mengeluh, semakin kau banyak ngomel, semakin kau banyak uring-uringan, semakin banyak marah dan sebagainya, kita tidak akan bisa menjadi tenang dan semakin banyak penyakit. Kekasih Tuhan, saya pernah melihat teman saya, orangnya sangat tidak bisa tenang menghadapi sedikit masalah. Dan kalau dia semakin panik, seluruh tubuhnya itu menjadi keluar penyakit gatal-gatal. Dari kepala, dari rambut kepala ini, gatal semua, sampai seluruh tangan-tangan, kaki, badan semua, sampai kaki itu gatal semua, kekasih Tuhan. Kalau dia panik, kalau dia stres, itu seperti itu. Ada lagi orang yang kalau stres, orang yang kalau panik, takut, dia kena sariawan. Jadi mulutnya, mulut di bagian dalam, bibirnya semua itu bukan cuma ada satu sariawan, tapi ada beberapa sariawan. Nggak usah dikasih obat. Begitu dia tenang, begitu dia sudah lepas dari stres, sembuh sendiri. Dan saya juga punya teman yang kalau stres sedikit, asam lambung naik. Nah, ini mungkin banyak kekasih Tuhan seperti itu. Asam lambung naik, jangan pernah meringankan, menganggap enteng masalah dengan asam lambung. Ya, gara-gara asam lambung naik, dia nyerang jantung, gagal jantung. Gara-gara asam lambung naik, dia menghantam organ tubuh yang lain, terjadi
hal-hal yang fatal di sana. Sebab itu kekasih Tuhan, mari jangan banyak stres, banyak bersyukur. Tenangkanlah hatimu, tenangkanlah jiwamu. Maka Tuhan menjadi dekat kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau sore hari ini firman-Mu mengajar kami supaya kami tenang dalam keadaan apapun. Supaya kami bisa berdoa dan supaya kami bisa makin kuat menghadapi semuanya. Tuhan, tolong kami di bulan-bulan sulit ini, di bulan-bulan krisis ini. Kami tidak menjadi panik dan tidak menjadi stres, menjadi takut dan semuanya, tetapi kami tetap tenang. Karena kami memutuskan untuk tidak panik. Karena kami sungguh mendekatkan terus diri kami kepada Tuhan. Dan kami terus menguatkan iman kami. Dan kami terus banyak membuang segala keluh kesah omelan. Tapi kami mau melakukan mulut kami dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Mungkin ini bukan sesuatu yang mudah. Ini sesuatu yang agak sulit. Tetapi aku percaya sesuatu yang sulit kalau kami melatih diri bersama dengan pertolongan-Mu, kami akan mampu dan kami akan bisa lakukan. Terima kasih, berkati semua kekasih Tuhan dimanapun berada. Tuhan, Engkau yang menghandle hidup kami. Tuhan yang menstabilkan kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi yang sangat hebat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya kasih Bapa selalu dicurahkan untuk kami semuanya. Kekasih Tuhan, Engkau adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin.